Saudara, polisi menggelar rekonstruksi peristiwa kontak tembak yang menewaskan 6 anggota FPI di Kerawang, Jawa Barat. Ada sebanyak 58 adegan yang digelar dalam rekonstruksi yang berlangsung di 4 lokasi. Tim gabungan Barreskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI di 4 titik lokasi di Karawang, Jawa Barat sekitar 4 jam pada Senin dini hari. Titik pertama rekonstruksi digelar di sekitar pintu keluar tol Karawang Barat dan Timur, tepatnya di Jalan Internasional Karawang Barat di dekat bundaran Hotel Novotel. Dari rekonstruksi di lokasi pertama diketahui 2 mobil milik anggota FPI berupaya menyalip dan menghalangi mobil polisi. 4 anggota FPI turun dari mobil dan menyerang mobil polisi dengan senjata tajam, namun kemudian kembali ke mobil setelah diberi tembakan peringatan ke udara oleh polisi. 2 laskar lainnya keluar dari mobil dan menembakkan pistol ke arah mobil polisi, setelah itu mereka melarikan diri. Rekonstruksi kemudian bergeser ke lokasi kedua di Jembatan Badami. Di lokasi kedua ini, mobil polisi mengejar dan menyalip mobil yang dikendarai oleh anggota FPI yang kemudian disalip kembali oleh mobil anggota FPI. Pada saat polisi berusaha menyalip ini, seorang anggota FPI melepaskan tembakan yang kemudian dibalas oleh petugas. Namun dalam pengejaran ini, mobil polisi terhalang truk sehingga kehilangan jejak mobil anggota FPI. Rekonstruksi berlanjut ke titik ketiga di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Di lokasi ketiga ini, anggota polisi berhasil menyalip dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh anggota FPI. Di lokasi ini, 2 anggota FPI ditembak oleh anggota polisi, sedangkan 4 anggota lainnya ditangkap dan dibawa ke dalam mobil polisi yang berbeda. Adegan rekonstruksi kemudian kembali dilanjutkan di titik keempat, yakni di kilometer 51 plus 200. Di lokasi ini, 2 anggota FPI yang tewas tertembak sebelumnya dipindahkan ke mobil petugas, sedangkan 4 anggota FPI yang tertangkap dipindahkan ke mobil petugas yang lain. Penembakan 4 anggota FPI terjadi di dalam mobil polisi ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Andrian Jayadi menyatakan keempatnya ditembak karena berupaya merebut senjata petugas. Ya. Baik rekan-rekan, saya coba menjelaskan bahwa TKP 4 ini adalah kelanjutan daripada TKP apa yang terjadi di TKP 3. Kita melihat bahwa akhir dari kegiatan atau adegan di TKP 3 itu 4 tersangka, 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan, ya, diamankan ke dalam mobil dengan tujuan dibawa oleh penyidik untuk ke Polda Metro. Dalam perjalanan yang tidak jauh jaraknya, yaitu dari kilometer 50 rest area sampai dengan kilometer 51, kurang lebih 51 sampai 51,2, terjadilah penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Terjadi percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Sehingga keempat pelaku yang ada dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada dalam mobil. Total dari rekonstruksi di 4 titik lokasi terdapat 58 adegan yang diperagakan. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono, rekonstruksi digelar untuk membuktikan bahwa Polri transparan. Rekonstruksi juga mengundang perwakilan dari Kompolnas. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas, itu ikut dari mulai awal ya, karena kita undang mulai dari awal biar bisa melihat secara langsung seperti apa. Kontak tembak antara polisi dan anggota FPI yang mengawal pimpinan FPI Rizik Syihab yang berujung kematian 6 orang laskar FPI terjadi dini hari 7 Desember lalu di Tol Jakarta Cikampek di Karawang. Selain mengundang protes dari FPI, penembakan ke-6 laskar FPI juga membuat Komnas HAM menggelar penyelidikan tersendiri. Tim Liputan, Kompas TV.
Ya, saudara, untuk mengetahui perkembangan rekonstruksi yang sudah selesai, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat yang mengikuti jalannya rekonstruksi. Adi, selamat pagi. Jadi hasil dari rekonstruksi tertembaknya 6 anggota FPI yang digelar oleh polisi sepanjang Senin dini hari sampai subuh tadi, selain yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, apalagi yang mungkin bisa Anda sampaikan karena mengikutinya juga jalannya rekonstruksi, Adi? Bayu dan juga saudara, ternyata berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, peristiwa tertembaknya 6 anggota Laskar FPI ini tidak hanya terjadi di jalur tol Jakarta Cikampek yang sebelumnya dibeberkan atau dirilis oleh Polda Metro Jaya di kilometer 50. Dan gambaran atau reka ulang yang diperagakan tadi malam mulai dari Senin dini hari hingga subuh tadi menggambarkan bahwa ada 4 lokasi yang menjadi peristiwa kontak senjata atau tembak antara FPI dan pihak kepolisian. Peristiwa berawal dari saling serang atau tembakan yang berada di jalur tol interchange menuju Karawang Barat, tempatnya di bundaran wilayah Badami, Kecamatan Karawang Barat atau Kecamatan Teluk Jambe Barat. Di situ terjadi pepet-pepet antar kendaraan antara FPI dan pihak kepolisian hingga pada akhirnya TKP berikutnya yang masih ada di luar gerbang tol Karawang Timur juga terjadi saling kejar-mengejar hingga pada akhirnya berhenti dan pihak Laskar dihimbau untuk menyerahkan diri di KM 50 tepatnya di rest area. Di lokasi tersebut, polisi berhasil menangkap dan melumpuhkan sejumlah anggota Laskar hingga pada akhirnya berakhir di KM 51.200 dengan memindahkan sejumlah anggota Laskar yang telah tertembak pada saat itu. Jalannya reka ulang yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi malam juga menyebabkan sejumlah arus lalu lintas di jalur tersebut mengalami kemacetan. Pasalnya sejumlah rekayasa lalu lintas diterapkan dan selama proses reka ulang di lokasi tersebut, gerbang tol Karawang Barat ini ditutup total. Kendaraan yang akan masuk ke dalam tol melalui gerbang tol maupun keluar ini dialihkan ke Karawang Timur. Sementara untuk di dalam tol, 2 lajur jalan tol juga ditutup sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang hampir 2 km, khususnya kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Cikampek. Dan hingga saat ini semua proses telah dilaksanakan dan selesai sekitar pukul 5.00 tadi, Bayu. Ya, Adi, salah satu rekonstruksi ini dilakukan tujuannya bagi kepolisian adalah untuk menunjukkan transparansi sehingga kemudian media boleh mengikutinya, seperti juga Kompas TV juga melakukan peliputannya. Siapa lagi pihak-pihak yang disebutlah diperbolehkan oleh kepolisian untuk melihat jalannya rekonstruksi dari yang Anda ketahui, Adi? Berdasarkan pantauan kami, Kompolnas juga hadir di sana. Kemudian reka ulang ini sebenarnya juga mengundang pihak Komnas HAM, namun sayang tidak hadir pada acara rekonstruksi tersebut. Namun ketidakhadiran tersebut tidak menghambat jalan rekonstruksi. Rekonstruksi tetap dilakukan secara lancar dan baik, mulai dari titik pertama, yakni di jalur interchange tol Karawang Barat, kemudian di Jembatan Badami, hingga TKP rest area dan berakhir di KM 51.200. Seluruh rangkaian berjalan dengan baik tanpa ada gangguan satu apapun. Selain pihak media, saya lihat juga ada sejumlah masyarakat yang melihat secara langsung proses rekonstruksi ini dan bisa mengikuti dari awal hingga sampai selesai. Dan dari rekonstruksi ini secara gamblang dijelaskan bahwa proses tersebut ternyata ada kontak. Artinya tidak hanya sepihak perlawanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun juga polisi dalam rekonstruksi tersebut menggambarkan bahwa pihak Laskar juga melakukan upaya pada saat itu, sehingga ada upaya tegas terukur yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menyebabkan 6 Laskar FPI meninggal dunia. Bayu. Ya, Adi, dalam rekonstruksi ini nantinya akan melengkapi penyelidikan, artinya begini, apakah kemudian rekonstruksi ini nanti akan ada kelanjutannya dalam artian untuk penyelidikan untuk kasus ini, Adi?
Benar, salah satu tujuan dari rekonstruksi ini adalah menggambarkan sejauh mana proses tersebut atau peristiwa tersebut terjadi. Dan akhirnya fakta-fakta bisa terungkap dalam proses rekonstruksi ini untuk menyempurnakan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian hingga terungkap fakta sebenarnya seperti apa. Pada akhirnya 6 anggota Laskar itu tewas terbunuh atau akibat terjadi kontak senjata antara FPI dan pihak kepolisian. Dengan rekonstruksi tersebut, sejumlah gambaran-gambaran bisa dilihat secara langsung. Pasalnya, rekonstruksi ini juga disiarkan langsung oleh Kompas TV sejak awal hingga selesai, sehingga masyarakat bisa menyaksikan secara langsung tahapan demi tahapan mulai dari TKP pertama hingga TKP di KM 51200 Bayu. Baik, Adi Wahadi, terima kasih laporan Anda dari Kerawang, Jawa Barat yang tadi sudah kita ikuti juga selesainya rekonstruksi. Dari sisi kepolisian ini ditunjukkan kepada masyarakat. Ya. Mudah-mudahan ini membuat transparansi kasusnya dan kelanjutannya agar betul-betul nanti terang benderang. Itu yang kita harapkan sebagai publik juga. Ya, dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang berada di Polda Metro Jaya yang akan melaporkan perkembangan penyidikan dan pemeriksaan untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Putri, selamat pagi. Bagaimana pemeriksaan HRS dan 3 tersangka jalannya hingga pagi hari ini? Baik, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Itu juga yang masih kami tunggu sampai dengan pagi hari ini terkait dengan informasi terbaru ataupun dari kepolisian begitu untuk keterangan lebih lanjutnya terkait dengan kasus dugaan kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu. Tapi untuk sampai saat ini memang diketahui dari 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi, selain dari pemimpin FPI Rizik Syihab juga ada 5 tersangka lainnya dan 3 diantaranya ini memang sudah diperiksa oleh kepolisian dan sudah selesai seperti itu. Untuk ketiganya ini diantaranya Haris Ubaidillah, yakni berlaku sebagai ketua panitia, kemudian Habib Idrus sebagai kepala seksi acara, lalu ketiga Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia. Tetapi ketika selesai diperiksa begitu tidak ada informasi ataupun keterangan yang mereka keluarkan kepada awak media. Tetapi untuk menjadi catatan mereka tersangka ini tidak dilakukan penahanan karena memang mereka dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan seperti itu. Tetapi untuk ancaman hukumannya ya ini adalah 1 tahun. Sementara dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Yusri Yunus ini mengatakan untuk ancaman hukuman di bawah 5 tahun ini tidak dilakukan penahanan. Sementara untuk 2 lainnya, Timothy dan juga saudara, yakni Ahmad Sobri Lublis, yakni Ketua Umum FPI selaku penanggung jawab acara dan juga Panglima Laskar Pembela Islam, yakni Maman Suryadi selaku penanggung jawab bidang keamanan. Menurut kuasa hukum dari FPI, yakni Aziz Yanuar, rencananya akan datang memenuhi dari panggilan kepolisian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetapi Timothy dan juga saudara, kami juga masih menunggu nanti informasinya dari kuasa hukum Aziz Yanuar bagaimana nanti prosesnya karena kami tadi mencoba menghubungi tetapi masih belum ada jawaban. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya memang tidak ada batasan waktu untuk penyerahan diri, tetapi kalau tidak segera mereka memenuhi panggilan ini akan dilakukan penangkapan seperti itu. Untuk update terbaru dari Rizik Syihab seperti itu, memang setelah ditetapkan untuk ditahan selama 20 hari sampai 31 Desember 2020 dengan alasan selain karena ancaman hukumannya ini di atas 5 tahun dan juga supaya tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan juga mengulangi perbuatan. Dan ia juga dijerat dengan pasal 160 KUHP dan 216 KUHP untuk dugaan penghasutan. Dari kuasa hukum Rizik Syihab sendiri, yakni Alamsyah Hanafiah, mengatakan ini akan mengajukan pra peradilan ini untuk menentukan sah atau tidaknya penahanan, penangkapan maupun juga penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka. Ini nantinya akan diajukan ke PN Selatan. Selain dengan pra peradilan juga akan diajukan penangguhan penahanan, di mana ini nantinya akan diajukan ke penyidik dari Polda Metro Jaya. Kita tunggu bagaimana nanti pembaruan informasinya dari pihak Polda Metro Jaya dan juga pemeriksaan dari 2 tersangka lainnya. Timothy. Baik, terima kasih Putri Oktaviani melaporkan dari Polda Metro Jaya.